ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita senantiasa diingatkan untuk mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua ketika mengawali aktivitas keseharian. Jadi awal aktivitas keseharian itu kan bangun tidur. Lafaz apa yang pertama kali kita ucapkan? Alhamdulillah. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Jadi kalau Allah menetapkan sesuatu, ketetapan itu pasti terjadi dalam bentuk hubungan sebab akibat. La in syakartum la azidannakum. Dalam pernyataan kalimat ayat ini ada hukum sebab akibat yang sudah Allah tetapkan. Apa itu? Jika kalian bersyukur, nikmat akan ditambahkan. Jadi ini hukum sebab akibat. Hari ini tanggal 17 Agustus. Jadi saya kaitkan temanya ini dengan hari kemerdekaan karena menarik ini tema. Karena muncul pertanyaan, kalau pertanyaan apakah Indonesia ini benar-benar merdeka, itu tidak tepat pertanyaannya. Tapi pertanyaan paling tepat itu, apakah kemerdekaan ini sudah dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia? Kalau belum, apa yang menjadi permasalahan utamanya? Nah, kita kaitkan ini tadi temanya, lapar tak berujung ketika dunia menguasai hati. Sesungguhnya kalau kita telaah, apalagi akhir-akhir ini, jadi ini dulu kita mencoba menelaah apa permasalahan utama bangsa kita saat ini. Ternyata yang menyebabkan kemerdekaan ini belum dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Ini kan gampang tolak ukurnya, Pak. Di antaranya masih banyak di antara penduduk Indonesia itu sulit untuk mendapatkan makan, sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, bahkan hidupnya itu belum aman. Makanya saya katakan tadi, kemerdekaan belum dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa yang menyebabkan ini semua? Ternyata di antara akar permasalahannya itu utang menumpuk yang disebabkan oleh korupsi yang menggurita, korupsi yang merajalela. Ini pertanyaan yang muncul. Mohon maaf, sebahagian para koruptor itu ketika diaudit kekayaannya, mereka ini orang-orang kaya, gaji puluhan juta sampai ratusan juta, masih tetap korupsi. Sudah punya rumah mewah, masih rakus. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, ada segelintir oknum-oknum ini bansos pun, Pak, bantuan sosial untuk rakyat itu juga disikat, Pak. Makanya ada beberapa data, saya sengaja menggunakan bantuan perlengkapan teknologi supaya ini penyebutan data-data saya tidak salah. Jadi data ini saya ambil dari media online Liputan 6, saya akses tadi malam, jadi jelas sumber informasinya.
Sekarang ini ada beberapa dugaan, saya katakan dugaan, tindak pidana korupsi yang diperkirakan, saya katakan diperkirakan, saya harus hati-hati ini membahasakan itu, yang diperkirakan merugikan negara. Yang pertama, korupsi minyak mentah diperkirakan merugikan negara sebesar 285 triliun. 1 triliun saja itu berapa nolnya itu triliun, Pak? Banyaknya itu. Nah ini 285 triliun. Berapa tadi? Kalau kira-kira di masjid ini uang 1 triliun cukup kira-kira ya. Apalagi kalau misalkan uang pecahan 2.000 rupiah tidak cukup. Kemudian korupsi pengadaan Chromebook. Jadi mohon maaf ini Pak ya, yang menjabat sebelumnya di Kementerian Pendidikan. Sekali lagi ini diperkirakan, masih dugaan. Diperkirakan merugikan negara sebesar 1,98 triliun. Korupsi kuota tambahan haji. Wah, ini lebih parah lagi. Haji saja dikorupsi ini. Diduga Pak, diduga. Kuota tambahan haji diperkirakan lebih dari 1 triliun. Saya hati-hati saja. Diperkirakan, ini diduga lebih dari 1 triliun. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, ini cocok sekali temanya. Karena oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi ini, dunia telah menguasai hati mereka. Mereka tidak lapar karena perut kosong, bukan Pak. Tapi mereka lapar karena jiwanya yang kosong. Kan di antara fungsi Al-Quran itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu kan untuk mengisi jiwa kita. Bagaimana Al-Quran, kita tadaburi Al-Quran. Jadi agak sedikit berbeda Pak antara tadabur dengan tafsir. Kalau tafsir itu tiap ayat kita maknai secara mendalam. Kalau kita mentadaburi itu lebih mengarah kepada sifatnya lebih praktikal, lebih praktis. Dan tadabur ini diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jadi kita coba kaji ayat-ayat yang terkait dengan permasalahan ini. Apa yang menyebabkan permasalahan ini muncul? Kalau permasalahan muncul, sampai kapan permasalahan ini akan terus ada? Apa dampak dari permasalahan ini? Dan yang terakhir, bagaimana kita mentreatment, menangani dan mencegah permasalahan ini agar paling tidak muncul dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita mau analisis. Sekarang kita lihat apa yang menyebabkan permasalahan ini. Jadi permasalahan ini kan muncul karena sifat serakah dari orang-orang yang melakukan tindakan ini. Ya istilahnya lapar tak berujung, itu kan lapar tak berujung itu sifat serakah itu Pak. Di sini saya mengaitkan dengan sebuah ayat dalam Quran surah Al-Fajr ayat 19 sampai 20. Ini penyebabnya nih, mengapa ini terjadi? Serakah, korupsi dan turunan-turunan perbuatan-perbuatan lainnya. Wa ta'kuluna turathan aqlan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bayangkan saja Pak, dalam ayat ini harta warisan saja dia sikat. Ini harta warisan Pak. Padahal harta warisan ini adalah hak, bukan hak orang lain, hak saudaranya sendiri. Bahkan banyak kejadian Pak, bukan hanya hak saudaranya sendiri yang diambil, hak orang tuanya juga diambil.
Itu kan banyak kasus saudara berselisih, bertengkar, bahkan saling membunuh karena perebutan harta warisan. Kita tidak usah jauh-jauh dulu Pak berbicara masalah korupsi, apalagi ini terkait dengan hak orang lain. Al-Quran kemudian menginformasikan kepada kita apa yang menyebabkan hal itu semua. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, karena cintanya terhadap harta itu sangat berlebihan. Begini Bapak Ibu, mencintai harta itu tidak apa-apa, karena kita butuh harta. Mau kini haji kan butuh harta, butuh uang. Mau kini mengeluarkan zakat butuh uang. Mau mencukupi kebutuhan istri kita, anak-anak kita, menyekolahkan mereka, itu kan butuh uang. Mau makan butuh uang. Cuma yang dilarang itu ketika mencintainya dengan cinta yang sangat berlebihan. Dampaknya apa? Kalau kita mencintai harta itu dengan cinta yang sangat berlebihan, hak-hak saudara tidak diperhatikan lagi. Seolah-olah cintanya sama harta ini lebih besar dibandingkan cintanya kepada saudaranya. Hak-hak orang lain tidak diperhatikan lagi. Seolah-olah cintanya terhadap harta karena berlebihan jauh lebih besar dibandingkan cintanya terhadap saudaranya, terhadap orang-orang lain. Makanya saya sering katakan orang-orang seperti ini itu harta warisan saja dia sikat, apalagi hak saudara, hak orang lain yang tidak punya hubungan darah. Mengapa kecintaannya terhadap harta sangat berlebihan? Karena dipikirnya harta itu sangat berharga. Dia menjadikan, kalau misalkan ada indikator yang menentukan kebahagiaan seseorang, ya kan itu kan macam-macam indikatornya. Tapi dia menempatkan indikator yang paling menentukan kebahagiaan itu adalah punya banyak harta, nomor satu. Bukan ibadah Pak. Jadi orang-orang seperti ini yang cintanya sangat berlebihan, indikator kebahagiaannya itu dia menempatkan peringkat pertama itu adalah punya banyak harta. Karena berlebihan ya perhatikan lagi halal dan haramnya itu. Auzubillahi min dzalik. Nah, padahal ini salah satu renungan Pak. Apa sebenarnya yang paling berharga dalam kehidupan kita? Mestinya ini, saya ambil contoh kecil, mata ini itu mestinya kita nikmati. Karena mata ini sangat berharga. Ia memberikan penglihatan kepada kita. Detak jantung ini mestinya kita nikmati. Kita bisa nikmati kalau menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ini sangat berharga Pak. Kalau jantung tidak berdetak, tidak bisa hidup. Nafas ini mestinya kita nikmati. Setiap tarikan nafas, setiap dikeluarkannya nafas, ini mestinya kita nikmati. Kenapa? Karena nafas ini itu sangat berharga. Dan semestinya, ini semestinya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semestinya yang patut kita cintai dengan cinta yang sangat berlebihan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang mengkaruniakan nikmat-nikmat yang sangat berharga yang saya sebutkan tadi kepada kita semua. Jadi mestinya peringkat pertamanya itu Allah. Jadi dunia ini tak mengatur kita lagi. Kita bukan diperbudak dunia, tapi justru menggunakan fasilitas dunia itu untuk ibadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tadabburi masih penyebabnya ini Pak, belum treatmentnya. Apa alasannya sehingga orang terjangkit penyakit serakah dan korupsi ini? Kita renungkan lagi Quran surah Al-Humadah ayat 2 sampai 3. Ini disebutkan alasannya langsung Pak. Alladzi jama'a malan wa addadah.
Ia suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi kalau kita deskripsikan ini keadaannya, dia kumpulkan harta itu, dia hitung-hitung seolah-olah harta itu hanya disimpan saja, dihitung-hitung saja, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kumpul saja itu harta, sampai triliunan hartanya. Nah, hitung-hitung terus hartanya. Bagus sih kalau bayar pajaknya. Apa yang menyebabkan ada manusia yang bersifat seperti ini? Yahsabu anna malahu akhlada. Prasangkanya, ini prasangkanya Pak, bahaya ini prasangkanya. Prasangkanya, pemikirannya, ia menganggap harta itu bisa mengekalkannya. Ia menganggap harta itu sifatnya abadi dan nikmati terus. Kalau yang namanya prasangka atau pendapat, opini, bisa benar, bisa salah, bisa keliru. Kan biasa itu Pak, kalau kita berada dalam persidangan, karena beberapa kali saya dipanggil sebagai saksi ahli dalam menyelesaikan masalah lingkungan, karena bidang kami itu di bidang lingkungan dan memperdalam juga ayat-ayat Al-Quran. Kalau biasa hakim itu bertanya, kita memberikan statement, pertanyaannya itu, apakah ini fakta atau opini? Kalau bukan fakta, statementnya tidak terima Pak. Nah, sama dengan ini. Kalau dia menyangka, misalkan saja harta itu bisa mengekalkannya, itu kan prasangka. Dan Al-Quran membuktikan prasangka itu sangat keliru. Apa buktinya? Dalam sejarah kehidupan manusia, Allah mencontohkan sosok manusia yang paling kaya, yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang bernama dengan Qarun. Makanya biasa itu kalau ada harta yang tiba-tiba ditemukan, biasa dinamakan harta saking banyak itu hartanya Qarun. Kuncinya saja itu, kunci gudang hartanya itu dipegang oleh orang yang besar, orang yang kuat. Saking beratnya itu banyak orang baru bisa mengangkat kunci gudang hartanya itu. Ya kalau kunci kita kan kecil-kecil, kalau kunci pintu tak. Tapi apa yang terjadi? Qarun sebagai sosok manusia yang sangat kaya ini bukti Pak bahwa harta itu tidak mengekalkan kita. Ya. Qarun ini Allah memberikan contoh, ia mati dalam kondisi yang mengenaskan. Itu gambarannya itu dalam Al-Quran, Quran surah Al-Qasas ya. Itu Masya Allah, dia dibenamkan di bumi ini bersama dengan hartanya. Tidak ada gunanya hartanya untuk menyelamatkannya. Bahkan justru karena faktor hartanya itu, dia dibenamkan di bumi. Jadi saya ulang, hartanya tidak bisa menyelamatkannya. Justru karena hartanya itu, Qarun dibenamkan di bumi. Karena memang ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa banyak diceritakan dalam Al-Quran? Banyak sekali pelajaran bisa diambil Pak. Bagaimana ketika dia menghadapi sistem pemerintahan yang zalim, yang dipimpin oleh Fir'aun. Ini Fir'aun juga tak lewat-lewat. Sudah dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah sudah tunjukkan tanda-tanda besar kekuasaannya, mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Ia tetap tidak beriman. Dan yang berada di sekelilingnya juga ini, orang-orang kepercayaannya juga bukan orang beriman. Jadi salah satunya itu Haman, yang pernah meminta Haman itu untuk membangun sebuah bangunan tinggi untuk melihat Tuhannya Musa. Tak lewat-lewatnya. Ya, termasuk ini kok begini.
yang terkait dengan masalah keuangan Raja Fir'aun. Tapi apa yang terjadi pada Fir'aun ini? Allah Subhanahu wa ta'ala membenamkan Fir'aun ini di dalam lautan. Kalau tadi Qarun Allah benamkan di bumi. Kalau Fir'aun Allah benamkan di dalam lautan. Minta maaf ini, bisa jadi koruptor ini yang tak lewat-lewat ini juga ini ya tunggu nih. Karena sejarah itu kan berulang itu Pak. Bisa jadi nasibnya sama. Mudah-mudahan diberikan hidayah bertobat kepada Allah. Saya berikan perumpamaan Pak. Ketika ia korupsi, ya sedikit demi sedikit, sebenarnya hakikatnya itu ia seolah-olah meminum racun untuk tubuhnya. Sedikit demi sedikit. Memang ini efeknya tidak terasa Pak. Tapi sampai titik tertentu, ini pasti, saya menggunakan kata pasti Pak, ini pasti akan menghancurkan hidupnya. Tinggal menunggu waktu. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan yang pasti kalau dia belum bertobat atas tindakannya ini, ada sebuah kepastian yang berlaku. Yang pasti dia akan memasuki neraka utama. Di Al-Humah saya disinggung api yang sangat pasti. Itu yang pasti Pak, sebuah kepastian. Pertanyaan selanjutnya, sampai kapan ini berlangsung? Keserakahan ini sampai kapan berlangsung? Bagaimana cara memberikan efek jerah kepada orang-orang seperti ini? Ya ini agak berat ini kalau memberikan efek jerah. Karena misalkan saja ketika seseorang berada dalam sebuah zona, dalam sebuah area, efek jerah yang ditimbulkan misalkan saja itu kurang memadai. Misalkan korupsi 1 triliun dendanya puluhan miliar rupiah, itu kan kurang memadai efek jerahnya. Korupsi triliunan rupiah, hukumannya misalkan saja hanya 3 tahun, 4 tahun saja. Ini kan bukan efek jerah, kurang memadai efek jerahnya. Yang mana yang memadai? Ya minta maaf ya, kalau kita ambil contoh di Cina Pak, korupsi langsung dihukum mati. Bagaimana itu kira-kira itu? Tidak, ini contoh saja ini ya. Ya, saya tak singgung ini sebuah negara. Ini contoh saja, ini contoh. Korea Utara itu Pak, kalau dah lihat ada pejabat korupsi, dia harus eksekusi gitu. Enaknya kalau begini. Ya ini saja, minta maaf ya, penyitaan aset ini bagi koruptor. Tidak tahu ini bagaimana ini undang-undangnya. Mudah-mudahan sudah disahkan cepat-cepat ini. Ya paling tidak itu. Mudah-mudahan ini ya. Ya, jadi kita diadu juga, kita berdoa yang baik-baik saja. Ya. Jadi para koruptor ini itu ibarat dia minum air laut Pak. Kalau orang minum air laut, pertanyaannya apakah hausnya itu hilang atau hausnya makin menjadi-jadi? Coba pernah minum air laut, yang mungkin coba. Kalau minum air laut Bu, hausnya dah hilang maka makin menjadi-jadi haus itu. Ini dikatakan tak berujung. Sampai kapan ini bisa berlangsung? Dia baru sadar nanti hatta nurtumul maqabir, ketika dia masuk di liang kubur baru sadar. Kenapa dalam ayat ini yang ditonjolkan di sini adalah liang kubur? Ini kalau kita lihat, kita renungkan Pak, banyak nasihat yang kita dapatkan selama hidup, apalagi para sesepuh kita di sini yang usianya sudah 60 tahun, banyak sekali nasihat yang didapatkan selama hidup. Mungkin ada sampai jutaan nasihat. Tapi kalau kira-kira ada pertanyaan di antara jutaan nasihat itu, kalau ada satu nasihat apa itu nasihat yang paling baik menurut kita Bapak Ibu sekalian? Kalau ada satu nasihat saja yang kita seleksi, yang kita pilih dari jutaan nasihat itu, nasihat apa kira-kira yang paling baik?
ingatlah kematian. Tidak ada di atasnya itu nasihat. Satu nasihat yang paling bagus kepada kita adalah ingatlah kematian. Makanya dalam Quran surah At-Takatsur langsung mengingatkan kepada kita, ingat mati kau itu bos. Harta yang kamu kumpulkan, yang dikumpulkan selama 60 tahun, ketika ajal menjemput, hartanya itu stop. Tidak masuk di liang kubur, Pak. Stop hartanya semua, yang asetnya triliunan, yang rumahnya puluhan, yang kendaraan begitu banyak, stop semua. Dan masuk ke liang kubur. Harta tersisa yang kita bawa itu hanya kafan, kain kafan yang ukurannya kurang dari 2 meter panjangnya, kurang dari 1 meter lebarnya. Itu yang kita bawa, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita berbicara masalah dampak ini. Apa dampak ketika dunia menguasai hatinya? Baik, kayaknya tidak selesai treatmentnya ini Pak, mau menjadi 6 ini. Karena masih ada sisi tanya jawab. Ya mudah-mudahan ini treatmentnya pencegahan supaya kita tidak terjangkit penyakit serakah. Dan treatment untuk mengobati penyakit serakah ini ada sebuah ayat yang bisa kita angkat. Tapi mungkin belum kita bahas hari ini. Kita bahas tentang dampaknya. Karena temanya masih terkait lapar tak berujung ketika dunia menguasai hati. Jadi ini kebanyakan kita berbicara dampak, deskripsi gambaran ya keadaan yang ada pada bangsa ini. Apa dampak ketika orang terjangkit penyakit serakah, ketika dunia menguasai hatinya? Dampak yang paling besar dan yang paling bahaya adalah sensor hatinya itu rusak. Kalau sensor hati sudah rusak, maka dia tidak bisa lagi membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil, yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Ini bahayanya Pak, kalau sensor hati dirusak. Apa contohnya? Saya kasih kita contoh sederhana. Ya, karena kita ini lebih sifat praktikal langsung. Ya. Minta maaf Pak. Sekarang itu juga ini yang menjadi permasalahan. Maksiat juga ini merajalela. Tantangan tak hidup di zaman sekarang ini berat sekali Pak. Makanya memang kita ini umat pilihan. Dikatakan umat pilihan, umatnya Nabi Muhammad SAW. Maksiat merajalela. Kalau kita buka misalkan di medsos itu banyak yang melakukan perselingkuhan Pak. Perzinahan. Ya saya singgung sedikit ini. Nah, banyak sekali perselingkuhan, perzinahan. Ya. Jadi biasa itu kami mengamati juga kejadian perceraian di pengadilan agama, ya banyak disebabkan karena perselingkuhan Pak. Jadi gugatan itu karena terjadi perselingkuhan. Nah, mengapa terjadi hal ini? Mengapa orang berzina? Jadi ini antara salah satunya Pak penyebabnya yang kami analisa. Pezina itu, naudzubillah min dzalik, dia mempunyai pandangan. Jadi yang dia pandang itu zina itu enak. Ia mengatakan zina itu adalah kenikmatan. Makanya dia berselingkuh. Makanya dia berzina. Naudzubillah min dzalik. Sensor akal dan hatinya itu sudah tidak berfungsi. Tapi apakah pandangan yang mengatakan zina itu enak atau zina itu nikmat menjadi sebuah pemikiran yang terus tertanam dalam pemikirannya? Saya ambil contoh saja. Ternyata ketika para pezina ini digrebek, misalkan digrebek sama istrinya, lagi selingkuh digrebek sama istrinya. Nah, dia panggil misalkan Satpol PP dengan polisi, digrebek di situ sama-sama selingkuhnya. Nauzubillah min dzalik. Maka apa yang terjadi? Boleh jadi itu pemikirannya bergeser. Dia katakan gara-gara saya berzina ini, saya didapat sama istriku, digrebek sama istriku, digrebek sama polisi, dipenjara, hancur rumah tanggaku, dan ceraikan ke istriku. Ini contoh. Jadi pemikiran yang mengatakan zina itu nikmat sudah bergeser.
Ternyata zina ini membawa malapetaka. Ini kan masalah persepsi, Pak. Dan ternyata dia dapat informasi lagi, yang dia zinai itu terjangkit penyakit AIDS. Kira-kira bagaimana ini perasaannya? Makin senangki atau makin menyesalki? Ketika dia tahu, belum pernah periksa dirinya ini terjangkit AIDS atau tidak, tapi dia tahu ini pasangannya ini, pasangan selingkuhannya terkena AIDS. Bisa dibayangkan itu, Pak. Yang terjadi dalam kehidupannya itu menyesal secara mendalam. Dia kenapa saya berzina? Sama dia, nauzubillahi min dzalik. Sama dengan koruptor, Pak. Saya sengaja angkat itu. Jadi memang itu maksiat itu prinsipnya begitu yang berlaku. Maksiat apa saja itu, Pak. Tarik itu seolah-olah enak itu dilakukan. Tapi lama-lama, dorong itu sampai kita terjerembab ke dalam jurang kebinasaan. Itu maksiat, Pak. Maksiat jenis apapun itu. Awalnya jika lihat enak, tapi dorong gitu sampai kita jatuh ke jurang kebinasaan. Itu contoh tadi zina, contoh kecil saja zina. Belum pas saya berbicara kira itu, Pak, baru dunia. Bagaimana yang koruptor? Kan pernah kita dengar Bapak Ibu ya, ada itu penulis, bagus sekali itu bukunya itu, The Law of Attraction, hukum daya tarik. Jadi antara makna yang kita bisa petik dari penelitian orang-orang ini, dari The Law of Attraction ini, dia katakan begini. Ini salah satunya kalau kita kaitkan dengan kajian kita pagi hari ini. Harta haram, ini harta haram. Ya, saya tegaskan Pak ya, kalau harta kita halal, kita manfaatkan sebagaimana porsinya, itu sangat bagus, Pak. Allah sangat mencintai orang-orang seperti ini. Jadi hartanya sumbernya halal, makanya itu kan pertanyaan terkait harta, dua pertanyaannya. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau salurkan, kan begitu, Pak. Kalau dia dapatkan dari sumber halal, kemudian dia salurkan untuk manfaat kepada dirinya, manfaat kepada keluarganya, untuk beribadah untuk orang lain, itu Masya Allah luar biasa sekali ganjarannya. Luar biasa sekali dampak yang dia dapatkan dalam kehidupan. Tapi kalau harta haram, maka ia akan mudah menarik sesuatu yang haram. Maksudnya bagaimana? Kalau harta sumbernya dari sesuatu yang haram, biasanya dia salurkan ke tempat-tempat yang haram. Perselingkuhan lah, perzinahan lah, narkoba lah, judi lah, yang begitu, Pak. Yang begitu. Ini fakta sosial yang terjadi. Makanya saya katakan tadi, harta korupsi itu seperti racun yang secara perlahan-lahan menghancurkan hidupnya. Dan parahnya lagi, ini musibah yang paling besar. Saya tidak katakan musibah, Pak ya. Ini azab yang paling besar. Karena musibah itu kan berlaku juga untuk orang beriman. Beda itu, Pak. Kalau azab itu hanya berlaku kepada orang-orang kafir, maka saya katakan bukan musibah, Pak, tapi azab yang paling besar. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ini berlaku untuk ahli maksiat. Ia terhalang dalam kehidupan akhirat nanti untuk memandang Rabbnya. Ini adalah azab yang paling besar. Kalau kita kaitkan dalam konteks kehidupan dunia, ia terhalang untuk sujud kepada Allah. Para ahli maksiat itu berat rasanya untuk melaksanakan sholat. Ia terhalang untuk merasakan kehadiran Tuhannya. Makanya dia tidak malu untuk bermaksiat secara terus-menerus. Dan sesungguhnya inilah azab yang paling besar. Kalau misalkan dia ditimpa penyakit itu bisa menyadarkannya. Tapi kalau dia terhalang dari hidayah, terhalang untuk bertakarrub sujud kepada Allah, apalagi
kira-kira yang dia mau andalkan dalam kehidupannya. Cukup sekian Pak, sudah mau masuk waktu suruh. Mungkin untuk efektifnya saya tampung saja pertanyaan tak dulu dalam satu sesi. Kalau ada tanya jawab Pak, nanti saya jawab secara beriringan saja. Karena biasanya itu kan pertanyaan saling terkait juga, 1, 2, 3. Ya silakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, mohon maaf Pak ya, kalau pertanyaan saya catat, jadi saya tidak main HP Pak. Saya sedang mencatat pertanyaannya Bapak ya di HP. Ya silakan Nak. Oh Bapak yang bertanya, saya kira anaknya. Ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Baru sekali kajian kita pada saat ini, karena ini adalah kemerdekaan. Betul Ustaz katakan tadi bahwa kita ini belum merdeka, masih dijajah kita ini. Belum menikmati kemerdekaan Pak. Iya. Ya. Sudah merdeka tapi belum Dalam menikmati. surah Al-Adiyat tadi Allah berfirman, innal insana li rabbika lakanut wa innahu ala dzalika lasadid wa innahu li hubbil khairi lasadid. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta itu sangat yang berlebihan. Ini juga dijelaskan di surah ini. Jadi yang membuat manusia ini mencintai harta karena apakah? Salah satunya karena dia tidak pandai bersyukur, tidak pernah pandai bersyukur, sehingga dia mencintai harta sangat berlebihan. Pertanyaan saya, Indonesia ini kan negara Islam, negara terbesar Islam, dan pejabatnya juga mayoritas orang Islam. Dan kenapa terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang beragama Islam? Apakah dia tidak menjalankan ini aturan hukum Allah? Bukankah di dalam surah Al-Baqarah juga ada firman Allah bahwa orang-orang yang mencuri itu dipotong tangannya? Itu salah satu mungkin yang tidak dijalankan. Bagaimana Ustaz pandangan bangsa kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, kita tampung dulu Pak ya. Silakan Pak kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik saya kira tadi materinya Pak Ustaz. Yang pertama, sebenarnya kita kalau kita melihat sekarang ini kita berada dalam kebingungan. Di satu sisi kita kadang diantar untuk menerjemahkan bahwa ini haram, ini maksiat dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita kadang atau sering juga mendengar bahwa kita jangan menjudge orang, bahwa surga itu hidayah Tuhan. Sejahat-jahatnya orang, surganya bukan kita yang menentukan. Sehingga kemudian ketika ada orang korupsi, kita hanya diam saja. Atau ketika orang bermaksiat, ya siapa tahu dia masuk surga daripada kita. Padahal kita sudah sholat dan sebagainya dan sebagainya. Di mana kita, posisi kita yang terbaik? Belum tentu kita zikirnya banyak, tapi surga. Tapi ada orang yang kemudian, kan itu yang sering kita dengar. Sehingga ketika kita melihat orang korupsi, ya bisa jadi dia masuk surga karena mungkin uang korupsinya disumbangkan. Ya, menolong orang makan. Bahkan kalau lihat cerita tentang perempuan yang menolong anjing kehausan, yang kemudian dia adalah maksiat, kan itu cerita yang kemudian masuk dalam sanubari kita bahwa sejahat-jahatnya kita kalau kita menolong orang itu bisa jadi kita itu teori-teorinya. Jadi ada dua pemikiran yang kemudian kita menjadi bangsa ini menjadi liberal karena bisa jadi itu adalah doktrin-doktrin yang kemudian diambil oleh dua mazhab atau yang kemudian menjadi berbeda. Bisa jadi juga memang disitulah dialektika atau dinamika pemikiran Islam yang harusnya kita eksplorasi. Menurut Ustaz, kita harusnya berada di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Menyangkut nasihat tadi satu kata Pak Ustaz tentang mengingat kematian. Ya. Saya tidak berani mengucapkan kata-kata ini sebenarnya karena saya pernah mendengar ada seseorang dinasihati dan mengingatkan tentang kematian, terbalik malah Ustaz. Oh, mana terbalik ya? Terbalik malah dia bilang. Makanya karena dia mengingat kematian, manfaatkan memang nih. Ya, ya. Jadi kalau dia maksiat memang nih. Astaga. Karena sebentar lagi kita mati sih. Ya, ya, ya. Nah, ini yang sampai saya tidak berani ini. Terus jadi mengingat ini Pak Ustaz tentang koruptor. Banyak kita mendengar terutama di YouTube itu dibahas tentang koruptor. Dan sejak puluhan tahun yang lalu sejak muda saya sudah tahu sebab gaji minta dinaikkan supaya menghilangkan koruptor, korupsi, pungli waktu itu yang banyak puluhan tahun yang lalu. Saya sudah tahu itu tidak akan berhasil untuk menghilangkan itu semua dengan menaikkan gaji mereka sebab makin seragam. Dan ternyata memang sampai hari ini terjadi terus. Ya. Bahkan satu instansi yang mestinya mencegah malah ikut terlibat. Dan itu bahkan kalau nilainya yang lalu mungkin hanya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan menyesuaikan sekarang untuk masuk ke instansi itu ratusan juta sekarang kalau mau lulus. Kita sama-sama tahu lah apa itu instansi apa. Ya tidak usah saya sebutkan. Malah kapan yang reningkat kalau kasih lampe. Ustaz, jadi sekarang yang kita pikirkan, kita ini berbicara tentang ini, solusinya apa sebenarnya kita ini? Bagaimana? Sejak dulu saya sudah tahu ini terjadi, tapi saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya kemarin juga daftar menjadi caleg, tidak lolos Ustaz. Saya sudah berusaha, tapi alhamdulillah ya sudah qadarullah seperti ini. Nah, sekarang apa usaha kita untuk mencegah ini semua? Kita sama-sama sudah tahu, mestinya memang hukum yang diperberat. Ya. Tetapi yang membuat hukum ini mereka semua. Ya. Pemimpin, kita berharap pemimpin yang terpilih nanti itu akan tegas membuat perubahan undang-undang supaya diperberat. Tapi bagaimana pemimpin yang terpilih juga itu tersandra karena ada pelanggaran hukum yang mereka pernah lakukan sehingga tidak berani menegakkan hukum. Nah, yang saya minta di sini bagaimana ini solusi yang harus kita lakukan ini mestinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak bertanya. Masih ada lagi? Sebelah kiri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang dibagi pada kita sekalian pada luar biasa. Indonesia kita cintai Ustaz adalah negara yang luar biasa kekayaannya. Indonesia termasuk negara penghasil nikel terbesar di dunia, nomor 1 di dunia. Kemudian penghasil emas nomor 6 di dunia kalau tidak salah. Baik kekayaan di dalam tanah maupun di atas permukaan luar biasa. Tapi di sisi yang lain kita melihat kondisi masyarakat kita sangat menyedihkan. Kondisi bangsa kita hari ini saya coba hubungkan dengan satu ayat di dalam Al-Quran yang kalau tidak salah di surat ke-7 Ustaz, di surat Al-Arab, cuma saya lupa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, walau anna al-qur'ana mattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kasawwasna bima kanu yaksibun. Ini saya tanya Ustaz, bagaimana hubungan ayat ini dengan kondisi bangsa kita hari ini? Di satu sisi kita termasuk negara yang super kaya dari segi kekayaan alamnya, tapi di sisi yang lain kita miskin oleh kondisi masyarakat kita. Kemudian kedua, masukan saja saat ini secara informasi saja terkait dengan banyaknya perselingkuhan. Kalau saya sampai yang pertama satu saja begini Ustaz, buka pintu poligami seluas-luas. Banyak lagi mau menikah tapi takut sama istrinya. Itu punya Ustaz. Ya, silakan.
Ibu-ibu ada bertanya? Oh ada. Wah, masa jangan sampai dia tanggapi pertanyaan Bapak tadi. Ya mudah-mudahan ada istri tak datang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada yang bertanya tentang poligami. Iya. Kalau salah itu sudah dengar ceramah, Iya. masih bertanya tentang begitu. Oh, ya. Saya rasa ini ceramah tadi cukup kita mengerti. Iya. Kita harus punya kesadaran diri saja. Ya betul. Tidak terjadi sesuatu pada diri kita kalau kita tidak menyadari. Iya. Karena banyak masyarakat yang umat Islam dan banyak di dunia ini tidak bisa satu persatu berkasih kesadaran. Jadi kita sendiri sadar sendiri. Betul. Kalau kita sadar sendiri maka amanlah Indonesia. Masya Allah. Terima kasih Iya. atas ceramahnya dan saya simak saja mengerti semua itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan ceramah simak sendiri pada diri kita ya. Betul betul. Ya. Kami dihapuskan. Karena keadaan sekarang susah uang menyusahkan lagi dirimu. Baik, terima kasih. Masih ada satu Pak. Oh iya, iya. Baru sana ya. Terakhir, Tidak, masih ada satu lagi. ya, Ya. baik, Bapak. Silakan Pak. Saya mewakili dari teman-teman pencari harta, dalam hal ini pelaku usaha. Tadi disampaikan bahwa yang dibawa mati itu hanya kelengkapan. Ya. Dan meneguhkan kami kalau hanya mengumpulkan harta. Ya. Menurut kami juga ingin ada ketenangan dan kesenangan. Pada dasarnya tidak bisa kalau tidak ada harta. Betul. Banyak saudara-saudara kami yang memiliki ilmu agama tapi tidak berharta sehingga dia menyalahgunakan ilmu agamanya karena terdesak ekonominya. Menurut tanggapan Pak Ustaz, kan harta itu juga kan bisa dibawa mati, Iya. paling tidak bisa dikirim. Jadi supaya tidak menakutkan ke kami, coba juga dikasih gambarannya. Ya, iya, iya, iya. Dari harta Betul betul betul. yang benar Iya. dan tidak hanya kelengkapan yang dibawa. Terima Iya, kasih. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja Ustaz. Sesuai seruan di Al-Fatihah bahwa tunjukkanlah kami jalan yang lurus sebagaimana jalan orang yang diberi nikmat. Berarti bisa sedikit disimpulkan bahwa tujuan hidup kita itu adalah nikmat. Sementara nikmat itu menurut kesimpulan kami adalah kumpulan banyak nyaman. Nah, dari nyaman-nyaman itu kelihatan menjadi pintu masuk untuk musuh-musuh Islam untuk menyesatkan kita. Kenapa kita bisa tersesat? Karena sesuai kelanjutan yang kita baca di An-Nisa 14 bahwa yang pantas untuk kita ikuti adalah para nabi, siddiq, syuhada, dan orang soleh. Yang menjadi pertanyaan kami untuk saat ini, sepeninggal Nabi tidak jelas siapa lagi yang bisa dikategorikan siddiq, syuhada, ataupun soleh. Jadi itu barangkali letak masalahnya, sehingga zona nyaman tadi itu tidak terseleksi yang mana pantas untuk kita agar kita selamat. Ya. Saya kira itu saja. Masya Allah. Sudah cukup mungkin nih. Oh masih ada lagi ya, silakan Pak. Masya Allah. Terakhir mungkin nih, supaya dikasih kesempatan menjawab juga. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi saya hanya dengar 1 menit pertama awal, tapi saya sudah bisa tangkap. Ya. Baru pengantarnya tadi sudah bisa diprediksi kemana arahnya di pembicaraan. Kemudian begitu saya datang, saya dengar yang terakhir membuka pintu poligami.
Saya nyanu Pak Ustaz, saya kaget sengaja. Ya. Dan terus terang saya tidak tertarik ini. Saya senang itu ibu saya kasihan. Ya. Itu ayat Pak Ustaz yang saya pahami. Fankihu ma tabarakum min masna wa sulasa wa ruba, bukan berarti perintah berpoligami. Justru sebaliknya, pembatasan. Karena dulu itu orang-orang dahulu banyak istrinya Pak Ustaz. Puluhan istrinya. Ya, betul. Turun ayat ini jangan dibanyak. 2 saja, 3, 4. Itu pun diperas lagi. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Cukup satu saja. Dan saya sedang melakukan penelitian Pak Ustaz. Sudah beberapa orang saya tanya orang yang berpoligami, pertama dia bergerak, Pak. Tidak, ini kan perintah agama. Ini sunnah Nabi. Tapi ujung-ujungnya saya mengadakan death interview. Umumnya mengatakan saya menyesal. Cukup bisa merasakan, jangan yang lain. Nah, yang kedua Pak Ustaz, itu tentang lain syakartum la azidannakum tadi. Ada teman saya di sini rajin beribadah, berdoa dan bersyukur. Tahu-tahu nambah lagi istrinya. Alhamdulillah. Bagaimana itu Ustaz? Apakah istri bertambah atau kualitas kebahagiaannya bertambah? Terima kasih banyak Pak. Wah, menarik ya. Langsung bisa jawab semua ini, saya rapel semua Pak ya. Ya, supaya efisien waktunya ya. Jadi memang dalam Quran surah Al-Adiyat itu memang dibahas. Dan banyak ayat-ayat itu membahas bahwa penyebab keserakahan itu muncul karena kecintaannya yang berlebihan terhadap harta. Yang termasuk Quran surah Al-Fajr ayat 20, termasuk dalam Quran surah Al-Adiyat. Nah, terkait tadi dengan efek jerah, ini kan memang menurut sisi pandangan kita sebagai orang beriman yang mengacu kepada Al-Quran, sekali lagi sisi pandangan kita. Karena ini kan pandangan orang-orang ini berbeda-beda Pak. Saya singgung sedikit masalah poligami juga. Ya, pandangan tentang poligami juga berbeda-beda. Ya, bahkan pernah dalam sebuah kajian saya membawakan sebuah materi tentang tadabbur Al-Quran. Saya diminta khusus oleh praktisi poligami untuk membawakan seminar khusus tentang poligami. Apakah saya terima atau tolak? Saya tolak. Dan tidak tahu istriku. Nah, kalau dia tahu istriku nanti wah ini perlu poligami karena begini Pak. Ada sebuah prinsip yang berlaku juga secara psikologi. Maaf ya, secara psikologi wanita. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kondisi wanita-wanita di Indonesia, kita tidak wanita yang lain Pak ya. Wanita-wanita yang di Indonesia ketika kita survei, ini berdasarkan kajian ilmiah ya, kita survei, maka pasti sebagian besar di antara mereka tidak setuju tentang poligami. Ya. Makanya untuk pembahasan persoalan perbedaan persepsi tentang poligami saya batasi Pak. Ya, mengingat ayat juga membatasi tentang poligami seperti Bapak tadi bahas tadi, Pak ya. Saya batasi saja sampai di sini. Kemudian persoalan hukum ini yang menjadi pusat perhatian kita adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kontrol kita itu adalah kontrol diri. Kalau kita mau kontrol kepada hukum yang berlaku, kepada aturan yang sudah diundang-undangkan, itu kan sudah di luar kontrol diri kita. Dan itu kan yang sudah berlaku sekarang ini. Makanya yang paling penting di sini adalah kontrol diri. Saya bagus sekali pertanyaan tadi, karena ini memang sudah menggurita Pak, sudah merajalela Pak Haji. Sejak dulu kala, meski naik, gaji dinaikkan, tetap masih ada korupsi. Kalau begitu apa yang menjadi persoalan pokoknya? Maka di antara solusi yang ditawarkan itu Pak, ini enak sekali kalau kita tadabburi ini ayat. Quran surah Fatir ayat 29 dengan ayat 30. Dahsyat sekali ini ayat. Saking dahsyatnya ini ayat, jadi suatu ketika almarhum Syekh Ali Jaber, ya kita biasa dengar namanya itu Pak. Syekh Ali Jaber itu dia hafiz, penghafal Quran, dia juga ahlul Quran. Dia mengatakan di antara ayat favorit yang dia selalu baca ketika sholat. Jadi kalau ini termasuk ayat favorit, artinya maknanya begitu mendalam. Adalah Quran surat Fatir ayat ke-29 sampai ayat 30. Jadi saya kaitkan ya jawabannya tadi. Ya ini yang
yang orang mencari harta yang sumbernya dari halal, yang sumbernya itu bersih. Kita kaitkan, saya bacakan ayatnya Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Di sini kan ditutup dengan kalimat yarjuna tijaratan lan tabur. Ada sebuah perniagaan. Apalagi Bapak pelaku usaha, apalagi ini pebisnis. Dan termasuk kita-kita ini yang bekerja ini. Ya, ada sebuah perniagaan usaha yang Allah tawarkan kepada kita, yang kalau kita kerjakan tidak mungkin rugi. Jadi maksudnya apa? Pasti untung ki. Pasti untung ki, pasti mendapatkan karunia yang sangat besar. Apa karunia yang mereka dapatkan? Coba kita lihat Quran surat 30. Liyuzawwiyahum. Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Kemudian Allah tambah min fadli, karunia-Nya. Innahu, kemudian itu dia pernyataan innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi yang mereka dapatkan apa? Yang pertama, Allah sempurnakan pahalanya. Wa yazidahum min fadli, Allah tambah karunia-Nya. Di ayat ini tidak disebutkan karunia apa yang didapatkan. Jadi karunia-Nya ini tak terbatas. Nah, kasih tambah sehat boleh jadi, anak-anak tak soleh dan soleha boleh jadi, dimudahkan usaha, kan tidak dijelaskan dalam ayat ini. Apa 3 amalan? Ini solusi juga Pak untuk mengobati penyakit keserakahan dalam jiwa manusia. 3 amalan yang dimaksud, yang pertama adalah yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Tadi itu kan orang korupsi Pak, mohon maaf Pak ya, mohon maaf, orang korupsi itu kan karena persepsinya, pikirannya ini yang keliru. Seperti yang Bapak tadi bilang, semestinya kita mengikuti jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Dia sangka itu dianugerahi nikmat, ternyata tidak Pak, membinasakan. Pemikirannya ini keliru, makanya pikiran ini harus diisi dengan pesan-pesan dari Allah. Bagaimana mungkin pikiran ini bisa diisi dengan pesan-pesan dari Allah kalau kita kutuki untuk membaca dan mempelajari Al-Quran? Ini kan masalah. Wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Mengapa sholat? Karena sholat itu dikatakan kan tiang agama. Kenapa di sini digunakan, Nabi menggunakan bahasa tiang? Jiwa ini juga punya struktur. Kalau kita kaitkan dengan struktur konstruksi bangunan, struktur jiwa itu, struktur mental itu menjadi kuat kalau dia betul-betul memahami, memaknai gerakan dan bacaan sholat sebagai bentuk penghambaan kepada Rabb-Nya. Kemudian dia menerapkan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan. Ketika kita melafazkan Allahu Akbar, itu kan di antara makna utamanya hanya Allah yang Maha Besar Pak. Tidak masalah kita mencari kekayaan, membanyakkan harta kita, mengumpulkan harta kita, tapi orientasinya itu bukan untuk nafsu kita. Paling tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Haji tadi, itu digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Luar biasa Bapak Ibu. Kan biasa kalau di sini sudah kajian subuh ada makan bersamanya nih. Jangan anggap enteng, ini sudah makanan Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya ini. Orang-orang yang banyak harta memberikan sedekah makanan. Karena kenapa? Saya berikan contoh deskripsi tadi, sebagaimana yang Bapak tanyakan. Ketika kita memberikan sedekah makanan, apalagi kepada orang lapar, apalagi kepada jamaah masjid. Ini kan jamaah masjid yang kita berikan. Kalau jamaah masjid itu yang kita berikan berarti waktunya itu sebahagian besar tubuhnya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kalau jamaah masjid. Makanya kalau bersedekah itu para ulama menyarankan, kalau kita bersedekah, dahulukan jamaah masjid yang miskin dibandingkan orang miskin yang lain. Apalagi kalau kita tahu malas di sholat. Karena di situ ada keberkahan yang nilainya luar biasa, yang nilainya begitu dahsyat. Kenapa dikatakan keberkahan yang nilainya dahsyat, luar biasa sekali? Ketika kita memberikan makan kepada orang lain, makan ini kan diproses dalam tubuh.
Kemudian ia selanjutnya akan menjadi darah, dia selanjutnya akan menjadi daging. Berarti dia menetap dalam tubuhnya. Ketika ia beribadah berarti ada andil kita, ada sesuatu yang kita berikan kepada dia, atau dengan kata lain kita fasilitasi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Quran surah Al-Insan itu disebutkan salah satu karakteristik penghuni surga itu adalah mereka selalu menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan cara memberikan makan, khususnya kepada orang lapar. Ya karena ada sarapan pagi pergi tadi, orang lapar semua ini kayak ini. Itu contoh. Jadi kita teliti saja, kontrol diri kita. Satu, isi pikiran kita yang pasal Quran. Kemudian kuatkan mental kita dengan sholat Allahu Akbar. Kemudian kita ingat pesan utama dari sholat ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu maksudnya apa? Kehadiranku ini adalah memberikan salam, memberikan keselamatan dan manfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kehadiranku ini adalah memberikan kasih sayang kepada kalian. Nah bilang tadi ada bapak yang bertanya, ada orang sembahyang ini yang korupsi, bagaimana? Ini yang menjadi masalah. Karena ibadah itu hanya dipahami dalam tataran kulitnya saja, belum menyelami lebih dalam, belum memaknai lebih dalam. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka ini membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya dari sebahagian rezeki yang Allah kurniakan. Jadi di sini ada Pak penegasan, harta yang kita miliki itu Pak, sesungguhnya itu pemberian Allah. Harta itu sesungguhnya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maksudnya bagaimana? Supaya kita tidak punya kecintaan yang terlalu berlebihan terhadap harta, kita harus memaknai bahwa harta itu bukan hak milik, tetapi hak pakai. Dan sekarang ini kan disoroti ini, kalau misalkan sertifikatnya hak milik, tidak diganggu gitu, tidak disita. Kalau masih hak pakai atau yang lain itu ya bisa jadi disita. Ya, harta itu adalah hak pakai Pak, bukan hak milik. Tidak apa-apa kita mengumpulkan, tapi saya katakan tadi, yang penting bisa memberikan manfaat untuk kita, keluarga kita dan orang lain. Sirra wa alaniyah, ia menginfakkan hartanya di jalan Allah secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ini hebatnya pesan Al-Quran Pak, karena Al-Quran itu Allah itu tahu kondisi jiwa manusia. Bagi orang yang bersedekah, berinfak secara terang-terangan, ya jiwanya itu paling tidak ini panggilan jiwanya untuk memberikan teladan. Karena kita kan krisis keteladanan, bilang tadi Bapak. Untuk memberikan teladan, ayo kita berinfak sama-sama. Ini saya sudah menyumbang sekian. Ada juga kondisi jiwa manusia seperti itu Pak Haji. Jadi jangan selamanya dikatakan orang yang disebutkan namanya untuk pembangunan masjid, Bapak Haji ini menyumbang sebanyak 10 juta. Langsung kita justifikasi sebagaimana pertanyaan Bapak tadi. Langsung dia justifikasi ria itu. Karena mau disebut namanya. Tidak selamanya begitu, jangan menjas orang. Karena memang ada jiwa manusia begitu. Paling tidak supaya saya diteladani Pak. Ada juga kondisi jiwanya itu, dia suka sedekah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Dia takut, jangan sampai saya bersedekah ini saya ria. Jangan sampai saya sedekah ini justru saya muncul rasa kebanggaan dalam diriku. Karena ada orang jiwanya seperti itu Pak, gampang membanggakan apa yang dilakukan. Nah, itu hebatnya Al-Quran. Makanya enak sekali kalau kita tadaburi ayat-ayat Al-Quran tadi. Ya, mungkin demikian Pak. Ya, kalau kita membahas Al-Quran itu tidak ada habisnya. Karena pesan-pesan dalam Al-Quran itu sangat mendalam. Dan modelnya kami membahas itu adalah sekali lagi mentadaburi. Jadi pesan dari ayat, coba kita lihat bagaimana praktikalnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita, manfaat bagi kita semua, dan Allah memanjangkan umur kita dan mengumpulkan kembali di surga kelak. Kita berdoa mungkin Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salamun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.